Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas mengenai arsitek Walter Gropius. Di sini saya sendiri Purwati sebagai moderator dan pemateri. Kemudian teman saya Oki. Saya Oki Sani Mamutuit Eru, NIM 19660043. Kemudian satu lagi Tania. Saya Tania Solnosika Permata, NIM 19660049. Ya, langsung kami ke materi. Yang pertama adalah mengenai biodata dan latar belakang dari Walter Gropius yang akan dijelaskan oleh Oki. Walter Gropius merupakan seorang arsitek berkebangsaan Jerman, lahir 18 Mei 1883 di Berlin, Jerman. Wafat 5 Juli 1969 di Boston, Amerika. Buku The New Architecture and the Bauhaus, pasangan Alma Mahler dan Ise Gropius. Pendidikan Universitas Teknik Munchen. Dia bergabung dengan kantor Peter Behrens pada tahun 1910 dan 3 tahun kemudian berpraktek bersama Adolf Meyer. Setelah terlibat dalam Perang Dunia, Gropius bergabung dengan beberapa artis radikal di Berlin pada tahun 1918. Pada bulan April 1919, ia diangkat menjadi direktur Bauhaus. Kemudian Gropius meninggalkan Bauhaus dan lebih memilih berpraktek privat. Tapi kemudian hengkang ke Amerika dan menjadi profesor di Harvard University. Dari tahun 1938 hingga 1941, ia mengerjakan beberapa proyek rumah dengan Marcel Breuer dan di tahun 1945 ia membentuk The Architect Kolaboratif, sebuah tim desain dan bekerja sebagai teamwork. Selanjutnya mengenai karya-karya Walter Gropius dan gaya arsitekturnya. Di sini gaya arsitektur yang dianut oleh Walter Gropius ini sendiri adalah konsep yang berubah-ubah. Di sini dia memiliki 3 konsep, yaitu yang pertama utopian, ekspresionis, dan fungsionalis. Di sini alasan dia mengubahnya adalah ekspresionis sering sulit dibangun, kemudian terjadi inflasi yang ikut meredam kreativitas imajinasi. Kemudian terjadi kondisi di mana utopian ekspresionis didiskreditkan dengan kekerasan dan pertumpahan darah. Kemudian para arsitek ekspresionis yakin bahwa new style atau new unity juga merupakan satu ekspresif dan tidak ada kompromi yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada perubahan dari fungsionalis menjadi kompromis yang dipengaruhi oleh situasi politik pada saat itu. Next, di sini adalah gedung-gedung dari Walter Gropius atau bangunan-bangunan yang telah dibangun oleh beliau. Yang pertama ada Focus Factory yang dibangun pada tahun 1919. Yang bangunan ini merupakan mewakili konsep dari utopian ekspresionis. Kemudian ada Pan Am Building yang dibangun di New York pada tahun 1958 yang merupakan suatu bangunan yang memperlihatkan sikap yang dimiliki Gropius sendiri yang kompromis. Yang selanjutnya ada Chicago Tribune Tower yang dibangun pada tahun 1922 yang mewakili konsep fungsionalis. Proyek ini dilaksanakan pada saat di mana pengaruh neoplatisisme dan ekspresionisme mulai surut dan konsep arsitektur yang rasional mulai berkembang. Selanjutnya mengenai prinsip arsitektur oleh Walter Gropius yang akan dibahas oleh Tania. Jadi prinsip arsitektur yang pertama yaitu adalah international style sebagai volume, keteraturan, penghindaran penggunaan ornamen yang menjadi acuan untuk desainnya. Yang kedua yaitu memberikan keindahan dan kualitas pada setiap benda yang dirancang. Yang ketiga yaitu penghilangan elemen kuat di pojok struktur, menaikkan kesan gedung sebagai volume transparan. Yang keempat yaitu desain dengan menggunakan material dan metode konstruksi dari teknologi yang modern. Kemudian
menggunakan struktur rangka baja. Lalu ia menempatkan nilai yang lebih tinggi pada strukturionalis secara keseluruhan daripada prinsip abstrak benar atau salah. Yang terakhir yaitu titik acuan utama pada kepuasan kebutuhan dan kegunaan tanpa mengabaikan keindahan. Selanjutnya adalah pelajaran, nilai, dan hikmah. Yang pertama, pelajaran dari Walter Gropius yang akan dibahas oleh Oki. Pelajaran yang dapat diambil dari Walter Gropius yaitu menciptakan bangunan masa depan yang utuh dengan mengajarkan pendidikan, arsitektur, desain, dan kriya sebagai sebuah kesatuan bersama teknologi. Selanjutnya ada hikmah. Hikmah yang dapat diambil dari karya Walter Gropius ini adalah dalam pembangunan hal-hal yang penting wajib diterapkan dalam hal fungsi mengikuti keadaan atau fungsional sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Selain itu, Walter Gropius juga sering mengubah konsep rancangannya sesuai dengan masanya. Hikmah yang dapat diambil yaitu tidak berpatokan pada suatu ide pada suatu masa, namun berkembang dan mampu berinovasi. Selanjutnya nilai-nilai oleh Lalu, Tania. nilai-nilainya yaitu yang pertama ada nilai sosial, yaitu penggunaan bangunan dimanfaatkan dengan maksimal dan digunakan dengan sangat efisien. Lalu nilai pendidikannya yaitu Walter Gropius membangun sekolah seni yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan bakat-bakat seni orang lain, dan sekolah ini mampu melahirkan karya yang luar biasa. Nilai yang dapat diambil yaitu saat ini orang-orang harusnya tidak hanya membangun bangunan untuk memperkaya diri, namun juga untuk memperkaya bangsa dengan adanya sekolah-sekolah di tempat terpencil. Lalu selanjutnya ada nilai sejarah yaitu Walter Gropius mengganti konsep desain mulai dari fungsional ke kompromis. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab yang memicu berbagai sejarah. Sejarah tersebut bisa menjadi nilai yang dapat diambil untuk berinovasi dalam desain dan tidak berpatok pada satu hal yang itu-itu saja. Selanjutnya pelajaran keislaman akan dibahas oleh Oki. Nilai keislaman yang dapat diambil dari karya Walter Gropius adalah dengan penggunaan ornamen yang minimal dengan mementingkan fungsi dan kegunaan bangunan itu sendiri. Dalam Islam juga disebutkan bahwa tidak diperbolehkan menggunakan sesuatu dengan berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan, padahal tidak ada manfaat dan hanya akan menimbulkan kemudaratan. Karena desain dari Walter Gropius yang berubah-ubah dari masa ke masa pula, dalam Islam juga mengikuti zaman yang sesuai dengan masanya, tidak selalu hanya berpatok pada suatu masa kemudian meninggalkan masa yang lain. Sekian dari pembahasan kami mengenai Walter Gropius. Mohon maaf apabila ada salah pengetikan pada materi dan salah-salah kata pada pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.